ولن يليق رسول الله جاءه به الكريم كتب بالمنكر يا ربي مصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'ah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wal arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wal arwahi abaina wa ummahatina وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا وإلى من تبرأ وتصدق بأموالهم وأفكارهم لبناء وتعمير هذا المسجد بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويرحمهم وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 14 masih surat Maryam. Itu ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul, wadhkur dan sebutkanlah. Ini kata perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk menyebutkan, membacakan fil kitab di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'ani Maryama, berita tentang Ibu Maryam. Maka suratnya dinamakan surat Maryam. Meskipun nggak langsung cerita Ibu Maryam, Allah ceritakan dulu Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria yang merawat dan mengasuh Ibu Maryam. Ya, yang merawat dan mengasuh Ibu Maryam. Yang kedua, ada kesamaan. Yaitu Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria. Ya, tentu dan istrinya itu sudah berumur lanjut. Nabi Zakaria ketika Allah berikan anak itu berumur 120 tahun. Sementara istrinya itu 98 tahun. Ya, Allah kasih anak dengan kekuasaan Allah. Nah, sementara Ibu Maryam ini lahir ya, di mana melahirkan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa lahir, ibunya tanpa disentuh atau menyentuh laki-laki.
Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad disuruh menceritakan di hadapan orang-orang Yahudi yang tentu mereka banyak tahu tentang Ibu Maryam. Karena Ibu Maryam ini Yahudi. Ya. Kalau memang salah, ya tentu mereka protes. Tapi mereka nggak pernah protes. Ini menunjukkan apa yang Rasulullah sampaikan adalah benar. Itu karena firman Allah. Ya seharusnya kan mereka beriman seharusnya. Ini Nabi Muhammad tahu dari mana? Ya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Maryam ini putri dari Imratu Imran. Maka dalam Al-Quran ada surat Ali Imran, itu keluarganya Bapak Imran. Ketika istrinya, istri Bapak Imran ini hamil, beliau nazar, ya, yaitu dan sekaligus kepengen beliau kalau punya anak laki-laki beliau akan persembahkan untuk berkhidmah di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba lahir anak perempuan. Ya, tentu ada rasa bukan nggak terima ya, rasa sedih lah. Ya, kenapa cita-cita beliau ini nggak berhasil gitu ya, nggak kesampaian untuk menjadikan anaknya yaitu berkhidmah di Masjidil Aqsa. Kalau perempuan kan nggak pantas, ya justru harus laki-laki. Nah disitulah begitu beliau lahir, di Imran lahir, beliau mengatakan apa kepada Allah? Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan. Ini tentu bukan kabar dari Ibu Maryam, dari Imran kepada Allah. Bukan ngasih tahu, bukan. Karena Allah lebih tahu. Lalu tujuannya apa? Untuk menunjukkan kesedihan. Ya, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Ini bukan berita, bukan. Bukan ngasih tahu. Karena yang dikasih tahu Allah. Seluruh Allah yang merencanakan, Allah yang mentakdirkan. Ya. Jadi apa tujuan Ibu Maryam Imran mengatakan seperti ini untuk menunjukkan kesedihan. Makanya dia oleh Allah wallahu a'lamu bima wada'a. Walaysa dzakaru kal unsa. Allah lebih tahu terhadap anak yang kau lahirkan. Belum lahir aja Allah sudah tahu bakalan punya anak perempuan. Ya. Lalu walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Lalu ibunya, ya Imran ini berdoa, yang juga kita dianjurkan untuk mendoakan anak yang masih bayi, yaitu doa Ibu Maryam, Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fa'ambataha nabatan fataqabbalaha fa'ambataha nabatan hasanah. Imran mendoakan anaknya dengan mengucapkan Rabbi inni u'idzuha bika. Ya Tuhanku, aku perlindungkan dia kepadamu dari setan yang terkutuk. Fataqabbalaha, Allah terima doanya, wa ambataha nabatan hasanah. Dan Allah tumbuhkan Ibu Maryam ini dengan pertumbuhan yang baik. Luar biasa pertumbuhannya. Ya, enggak sama dengan anak-anak biasa. Oleh karena itu Ibu Maryam ini jadi rebutan ya, oleh tokoh-tokoh Yahudi. Semua pengen mengasuh, ya, merawat Ibu Maryam ketika masih bayi. Ya, karena pertumbuhannya berbeda dengan yang lain, kepandaiannya dan sebagainya. Jadi mereka rebutan. Nah tentu cara yang adil kalau diberikan langsung kan nanti yang lain iri. Maka satu-satunya supaya adil dilakukanlah undian. Undian diundi jadinya. Ya, siapa yang menang dari undian itu dia yang berhak untuk merawat dan mengasuh Ibu Maryam. Cara undiannya gimana? Itu mereka masing-masing melempar penaknya ya ke sungai yang airnya deras, arusnya deras. Penak yang dilempar, ya, penak yang dilempar. Kalau nggak ikut arus, dialah yang berhak mengasuh dan merawat Ibu Maryam. Itu Nabi Zakaria ikut, semua tokoh Yahudi ikut. Lalu yang nggak ikut arus penaknya adalah Nabi Zakaria. Ya, maka Nabi Zakaria yang berhak untuk merawat dan mengasuh Ibu Maryam. Dari segi hubungan itu masih ada persaudaraan karena istri Nabi Zakaria ini saudaranya Imran. Kemudian
oleh Nabi Zakaria ditempatkan di suatu tempat namanya mihrab, kamar. Ya, untuk masuk ke kamar itu ya karena tempatnya tinggi harus naik tangga. Ya, itu enggak ada yang bisa masuk dan tidak diperbolehkan masuk ya kecuali yang masuk adalah Nabi Zakaria. Yang mengurusi segala kebutuhan makannya minumnya adalah Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria atau setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Ibu Maryam, Nabi Zakaria menemukan hal-hal yang aneh yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka difirmankan Allah dalam surat Ali Imran, makanya Ali Imran dua-duanya juga Allah ceritakan. Dalam surat Ali Imran juga Allah ceritakan, di samping Ali Imran juga Allah ceritakan Nabi Zakaria dan Ibu Maryam. Ibu Maryam. Yaitu setiap Nabi Zakaria ya memasuki atau masuk ke kamarnya ya Ibu Maryam itu mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu difirmankan oleh Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrabah wajada 'indaha rizqa." Ya, qala anna laki hadha? Qala huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yaitu ya setiap Nabi Zakaria ya, ke mihrabnya Ibu Maryam itu mendapatkan makanan ya buahan terutama di musim panas ya buahan musim dingin ada di musim panas dan sebaliknya di pasar nggak ada tempat lain nggak ada tapi di tempat Ibu Maryam ada. Lalu Nabi Zakaria sebagai orang yang merawat dan bertanggung jawab bertanya, anna laki hada, dari mana kau peroleh semua ini? Qalat huwa min indillah. Ibu Maryam menjawab itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sehingga Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa diduga-duga. Itu jawaban ya Ibu ya Maryam. Nah, pertanyaan anna laki hadza, dari mana kau peroleh semua ini? Ini dipakai oleh Umar bin Khattab untuk menekan angka korupsi di pemerintahannya. Itu setiap pejabat ketika beliau menjadi khalifah ya itu disuruh melaporkan seluruh kekayaannya. Dan apabila ada tambahan ya yang semula punya pilak 1 lalu menjadi 5 ditanya anna laki hadza, dari mana kau peroleh semua ini? Itu akan ketahuan. Itu cara Umar bin Khattab untuk menekan korupsi. Ya, ini dipakai cara itu oleh Umar bin Khattab. Setiap ada penambahan dari setiap pejabat ya melebihi dari kekayaan yang dia laporkan ditanya anna laki hadza. Itu akan ketahuan. Ya, sama juga orang tua juga harus bertanggung jawab. Umpamanya anaknya masih sekolah, pulang dari sekolah membawa sesuatu. Dan bapaknya, ibunya nggak pernah merasa membelikan. Harus ditanya, anna laki hadza, dari mana kau peroleh semua ini? Kalau memang boleh minjem dari temannya, akan ketahuan. Kalau memang boleh ngambil dari temannya juga akan ketahuan. Tapi kalau orang tuanya diam aja, ya dia besok ambil lagi, besok ambil lagi. Seperti itu. Jadi harus ada ini. Anna laki hadza. Ini yang dipakai oleh Umar bin Khattab ya untuk menekan korupsi dengan pertanyaan anna laki hadza. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam surat ini disuruh oleh Allah untuk menceritakan tentang ya Ibu Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Ketika Ibu Maryam mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyah ke satu tempat di sebelah timur dari Baitul Maqdis. Ulama mengatakan syarqiyah sebelah timur dari Baitul Maqdis. Ya, kenapa? Ya, karena ya untuk apain? Yaitu dikatakan nanti ada mandi dan sebagainya. Ihtazalat fi makanin nahwa syarqi. Beliau mengasingkan diri ke suatu tempat ke arah timur minad dari rumahnya. Tapi ada satu penafsiran justru dari Baitul Maqdis, ada dua. Ya, ke arah timur dari mana? Ya kan? Ya. Nah, kalau di sini tafsir jalan menafsirkan dari rumahnya. Tapi ada lagi yang mengatakan apa? Yaitu dari Baitul Maqdis. Ya. Ngapain beliau mengasingkan diri? Ya, pergi jauh dari rumahnya ke Baitul Maqdis.
konon ada mufasir menafsirkan yaitu beliau akan mandi. Kan di zaman dulu kan rumah atau kamar mandi itu nggak ada. Mandinya jauh ya dari rumahnya. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Lalu ya beliau menjadikan penutup dari ya melindungi diri dari mereka. As-salat satran tastatiru bihi, itu beliau memasang penutup, di mana dengan penutup itu beliau menutupi dirinya karena membuka aurat orang akan mandi ya, membuka aurat beliau tutup, ditafliya ra'saha agar dapat menutup kepalanya, au thiyabaha atau pakaiannya, au taqtasila min haidiha, atau beliau ya membuka pakaian itu karena untuk mandi dari haid. Ya kita tahu sama syariatnya ya Taurat dengan Al-Qur'an, yaitu wanita setelah haidnya habis harus mandi. Ya kan? Harus mandi. Ya, cuma sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW di sebab turunnya Al-Qur'an atau ayat tentang haid, yas'alunaka anil mahid. Mereka para sahabat bertanya tentang haid. Ya. Sahabat bertanya tentang haid. Apa yang ditanyakan? Bukan darahnya. Ya, yang ditanyakan apa? Gimana? Ya, yaitu kalau sedang haid, ya boleh nggak berhubungan? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa adzan fa'tazilun nisa." Katakanlah, haid itu penyakit. Maka jauhkanlah istrimu dari kamu. Ini Islam. Kalau Islam itu ya hanya tidak boleh berhubungan. Tidak boleh berhubungan, itu saja. Ya, yang lain boleh. Ya, berjumpa boleh, tapi ya nggak boleh berhubungan. Tapi kalau Yahudi, wanita yang sedang haid ini betul-betul diisolir, dijauhkan, diasingkan, dianggap najis, makan nggak boleh bareng. Ya, nah kita tahu wanita kalau haid, ya dalam fikih itu paling cepat sehari semalam. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Ya, paling lama 15 hari. Ini berdasarkan penelitian ya oleh Imam Syafi'i. Jadi paling banyak 15 hari. Makanya setelah 15 hari, kalau masih keluar darah itu bukan haid tapi darah istihadah, darah penyakit. Ya, lalu keluarnya haid itu kalau anaknya sudah berumur atau wanitanya berumur 9 tahun. Kurang dari 9 tahun, 8 tahun umpamanya itu juga bukan haid. Namanya istihadah. Jadi haid ini satu alamat, satu tanda bahwa anak itu sudah mukallafah. Itu menjadi pengemban hukum. Kalau sholat dia wajib sholat, ya larangan dia wajib tinggalkan, perintah dia wajib laksanakan. Itu namanya mukallaf. Kalau orang perempuan mukallafah kayak gitu. Nah itu bedanya ya Yahudi dengan Islam. Kalau Yahudi betul-betul diisolir. Tapi kalau umat Islam, istri sedang haid yang nggak boleh adalah berhubungan. Untuk makan bareng boleh, tidur bareng boleh, tapi Yahudi nggak boleh tidur bareng. Betul-betul diasingkan, diusir. Ya, diasingkan suatu tempat, nggak boleh ketemu dengan suaminya. Ya, itu kan luar biasa. Tapi untuk umat baginda Rasulullah SAW, Allah berikan apa? Keringanan. Nah, setelah dia mandi, kemudian pakai pakaian, fa'arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami utus datang kepadanya, kepada Ibu Maryam, tentu setelah menutup aurat, setelah mandi, ya menutup aurat, ya berpakaian, kami utus untuk datang kepadanya, Ibu Maryam, ruhana, ruh kami yang dimaksud apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Ai Jibrilah itu malaikat Jibril. Ya, untuk menghabarkan kepada Ibu Maryam bahwa Ibu Maryam akan punya anak. Ya, akan punya anak. Jadi malaikat Jibril yang menyampaikan. Fatamatsala laha. Lalu bagaimana cara malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira ini? Ini kabar gembira atau kabar yang membingungkan, atau yang menyusahkan, atau menjadikan?
Orang nggak punya suami, ya kan? Ya, lalu dikabarkan malaikat Jibril akan punya anak. Ini kira-kira menggembirakan atau menyedihkan atau menyusahkan? Ya, tentu awalnya adalah membingungkan. Ya, makanya nanti Ibu Maryam mengatakan alam yang sabni bashar. Aku nggak pernah disentuh oleh manusia. Ya, gitu. Ya, tapi setelah lahir tentu menggembirakan lah ya. Jadi pada masalah lahan. Lalu malaikat Jibril ya berbentuk laha di hadapan Ibu Maryam ba'da luksiha thiyabah. Di sini dijelaskan. Setelah Ibu Maryam memakai pakaiannya. Bukan ketika sedang mandi. Ya, tidak berbusana didatangi oleh malaikat Jibril, ya enggak. Ya malaikat Jibril juga tahu ya itu aurat, ya, itu. Jadi malaikat Jibril setelah Ibu Maryam berpakaian baru disuruh oleh Allah untuk datang kepada Ibu Maryam berbentuk manusia. Pada masalah lahan apa? Basyaran, berbentuk basyaran manusia. Sawiyan yang sempurna. Ya, tentu kalau malaikat ya bisa berubah bentuk makhluk Allah, itu dari malaikat, manusia, jin, ya, termasuk iblisnya, termasuk setannya, yang bisa berubah bentuk cuma dua. Itu pertama adalah malaikat. Malaikat bisa berubah bentuk. Di sini malaikat Jibril datang kepada Bu Maryam, ya, berupa bentuk manusia. Juga pernah malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul juga berbentuk manusia. Nah, kalau malaikat berubah bentuk itu pasti perubahan bentuknya bentuk yang indah, yang cakep. Ya, yang cakep. Gitu. Ya, maka disebut di sini apa? Sawiyan. Ya, sama, taman artinya, sempurna. Cakep. Ya, cuma di sini nggak jelaskan. Basyaran ini kan umum, bisa perempuan, bisa laki. Ya, bisa laki. Kira-kira laki apa perempuan? Hah? Laki apa perempuan? Ya, laki Pak. Nanti kita lihat jawaban Ibu Maryam. Karena Ibu Maryam ketakutan. Kalau perempuan beliau nggak takut dong. Ini laki. Sama dengan malaikat Jibril ketika datang kepada baginda Rasul. Dia saat Rasulullah berkumpul bersama sahabatnya, malaikat Jibril datang. Ya, datang dengan pakaian serba putih. Tentu taman juga, cakep banget. Ya, lalu duduk di tengah-tengah sahabat berhadapan dengan baginda Rasul, dua lutut malaikat Jibril disentuhkan dengan dua lutut yang mulia, ya Rasulullah SAW. Udah gitu nanya, akhbirni anil Islam, ya itu terus sampai tentang apa hari kiamat, ditanya oleh malaikat Jibril. Semuanya dijawab oleh baginda Rasul tentang rukun Islam, tentang ihsan. Cuma satu yang beliau nggak jawab, pertanyaan malaikat Jibril, yaitu tentang kapan datangnya hari kiamat. Ya Rasulullah menjawab, ya tapi bukan jawabannya, namun untuk menyatakan bahwa terjadinya kiamat itu nggak ada yang tahu, baik saya maupun kamu. Maka kata Rasul, mal mas'lulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Berarti Rasulullah nggak tahu, malaikat Jibril juga nggak tahu. Ya, malaikat Jibril juga nggak tahu. Makanya Rasulullah nggak menjawab. Terus malaikat Jibril mengalihkan pertanyaan, bertanya tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kalau itu Rasulullah jawab. Tanda-tanda hari kiamat itu Rasulullah jawab. Itu banyak sekali, diantaranya adalah yaitu yatatawwaluna fil bunyan. Nanti menjelang hari kiamat itu manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Kita lihat sekarang udah mulai. Ya apalagi di Eropa, Amerika. Ya ini kan semua rumah sudah jadi apartemen. Sekarang kita juga udah banyak ya apartemen. Ya apalagi ya antara di Dubai, di Abu Dhabi itu kan ada gedung yang paling tinggi, Burj. Ya ini sudah mulai. Ya ini menjelang berarti ya. Tanda-tandanya sudah ada. Itu banyak diantaranya itu. Nah, Umar bin Khattab ya itu beliau kebingungan. Atau semua sahabat lah ketika itu. Ya kalau dikatakan orang ya yang datang ini itu malaikat Jibril karena berbentuk manusia. Ya dikatakan datang dari jauh tapi nggak ada tandanya. Orang kalau datang dari jauh kan pasti ada tandanya. Yaitu apa? Keringetan, ya kan ketahuan lah pakaiannya lecak. Ini enggak
nggak ada tanda sama sekali, ya. Dan juga ya nggak ada yang kenal, ya. Ini kan jadi bingung sahabat. Kalau dikatakan datang dari sekitar Madinah, tentu ada yang kenal. Ini nggak ada yang kenal. Ya mereka kebingungan. Begitu malaikat Jibril pulang, ya pergi. Rasulullah katakan itu tadi, malaikat Jibril allamakum dinakum, yang telah mengajarkan agama kepada kalian. Melalui pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, nah di sini juga malaikat Jibril berbentuk apa? Basyaran sawiyah, aitaman, itu manusia yang sempurna. Tamal khalqi, pada terusannya, tamal khalqi, sempurna bentuknya. Berarti cakep banget, ya kan? Ya tapi nggak lebih cakep dari baginda Rasulullah SAW. Ya karena Rasulullah itu paling cakep. Ya. Tamal khalqi. Qalat, Ibu Maryam berkata, kaget kan? Habis mandi pakai pakaian, lu ada yang datang. Ya, ada yang datang, laki-laki. Maka Ibu Maryam ya ketakutan. Apa kata beliau? Qalat, Ibu Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, minka, daripada kamu. Berlindung supaya nggak terjadi apa-apa, supaya kamu nggak bisa menyakiti saya, nggak bisa menggoda saya. Aku berlindung kepada Allah. Ini kata Ibu Maryam. Ya, kepada Ibu Maryam mengatakan itu kepada malaikat Jibril. Itu dia berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ya, kalau bertakwa nggak mungkin menyakiti aku, nggak mungkin bermacam-macam dengan aku. Nah itu kata Ibu Maryam seperti itu. Fatantahi anni bita'awudhi, maka engkau menghindar dariku, pergi dariku, disebabkan aku ta'awuz. Apa? Berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Ya, makanya ya tempat pelindungan yang paling kuat adalah kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Ya, innallaha lahu mulku samawati wal ardh. Ya, itu yuhyi wa yumiit. Ya, beliau yang menghidupkan dan mematikan. Berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya ini akan kuat selamanya. Ya, makanya di saat kita bersandar kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, malaikat Jibril ya berkata, untuk menghilangkan ketakutan, ya kekhawatiran Ibu Maryam. Malaikat Jibril berkata, qala, malaikat Jibril berkata, innama ana rasul rabbika. Sungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, utusan Allah. Ya, utusan Allah. Ya. Malaikat Jibril utusan Allah. Ya, itu. Makanya malaikat Jibril ya sebagai utusan Allah, ya. Li ahaba laki ghulaman zakiyah. Untuk aku berikan, itu di sini lebih kepada memberikan kabar gembira. Ya, menganugerahkan untukmu gulaman zakiyah, anak laki-laki yang pandai. Zakiyah, pandai, bin buwati, Allah berikan dengan kenabian. Ya. Nah, disinilah Ibu Maryam bingung. Ya, bingung kenapa? Belum nikah, nggak pernah disentuh dan menyentuh laki-laki, kok dikatakan akan punya anak. Lantas kalau Ibu Maryam menjawab apa? Qalat anna yakunu li ghulamun. Ibu Maryam menjawab, bagaimana aku bisa punya anak? Ya, nikah aja enggak. Ya, nikah aja enggak, apalagi kawin. Kalau sekarang kenapa? Nikah enggak tapi kawin. Kalau Ibu Maryam enggak, nikah saja enggak, apalagi kawin. Walam yamsasni bashar. Dan aku keadaannya belum pernah disentuh oleh manusia. Disentuh oleh manusia. Kok bisa punya anak? Kok bisa punya anak? Ya, itu. Makanya
Ibu Maryam melahirkan Nabi Isa adalah ya macam atau bentuk ya bentuk Allah menciptakan manusia yang menunjukkan kekuasaan Allah di dalam menciptakan manusia. Pertama, Allah ciptakan Nabi Adam. Ya. Tidak dari perempuan, tidak dari laki-laki. Dari mana Allah ciptakan? Dari tanah. Lalu Allah ciptakan ya Ibu Hawa dari laki-laki. Karena Ibu Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti dari laki-laki. Kita semua, nih sering saya sampaikan, kita semua diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Itu tentu melalui ya hubungan pernikahan. Ya, laki-laki dan perempuan. Termasuk baginda Rasulullah SAW. Itu juga diciptakan sama dengan kita. Ya, dari laki-laki dan perempuan, dari Bapak Abdullah dan Ibu Aminah. Nah, Ibu Maryam ya atau Nabi Isa Allah lahirkan hanya dari seorang perempuan. Lengkap nggak? Bentuk ciptaan Allah terhadap manusia. Lengkap nggak? Menunjukkan kekuasaan Allah. Kita mau minta yang gimana lagi? Ada nggak? Ada nggak? Yang gimana lagi? Ya, yang tidak dari perempuan dan laki-laki Nabi Adam. Hanya dari seorang laki-laki Ibu Hawa. Lalu kita semua ya dari laki-laki dan perempuan. Lalu Nabi Isa hanya dari seorang perempuan. 4 macam lengkap udah. Meminta yang gimana lagi? Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia. Walam yamsasni bashar. Ya, walam yamsasni bashar. Aku belum pernah disentuh oleh manusia. Bitazawujin di sini ditafsirkan bitazawujin dengan pernikahan. Ya, bukan berarti ya tanpa pernikahan beliau disentuh, enggak, sama sekali. Sama sekali belum pernah disentuh. Inilah yang membuat Raja Negus Najasyi ya, yang berkuasa di Ethiopia atau dulu dikenal dengan Habasyah. Ya, dulu namanya Habasyah, sekarang menjadi Ethiopia, itu di negara Afrika. Ya, yang kalau lari maraton 1000 meter itu sering juara di Olimpiade. Orangnya kurus-kurus memang, tapi larinya cukup kuat. Ya, ini orang Ethiopia. Ya. Nah, Rasulullah SAW, Rasulullah tahu tentu dari Allah karena belum pernah ketemu. Ya, dan Rasulullah nggak pernah baca apapun. Tapi Rasulullah tahu bahwa Najasyi ini adalah raja yang hakim, yang bijaksana. Ya, makanya para sahabat disuruh hijrah ke Habasyah. Karena mereka disakiti oleh orang-orang Mekah. Ya, ketika itu umat Islam masih sedikit, bahkan mereka dibunuh, disakiti, dicaci maki. Rasulullah suruh hijrah ke Habasyah. Berangkatlah mereka sampai 2 kali. Lalu disusul berikutnya, ya lebih banyak lagi jumlahnya, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian pemimpin kafir Quraisy, ya, mereka marah. Ya, kenapa? Karena umat Muslim, orang-orang Islam, sahabat baginda Rasul, kok pada nggak ada? Ini pada kemana nih? Ada ngasih tahu, ya hijrah ke Habasyah. Lalu mereka mengutus Amr bin As, yang dikenal sebagai negosiator ulung. Ya, ini Amr bin As untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar tidak menerima para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Akhirnya ketemu dengan Raja Najasyi. Ya, rupanya memang Najasyi itu bijaksana, nggak mau mendengar sepihak. Ya, tentu Amr bin As omongannya yang nggak enak lah tentang sahabat, macam-macam. Tapi oleh Najasyi nggak begitu langsung dipercaya. Dia juga pengen dengar gimana nih, ya, yaitu apa keterangan dari para sahabat. Dipanggil sahabat. Dia mewakili sahabat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Najasyi sedang nanya, wahyu apa yang telah Allah turunkan, Tuhan turunkan kepada Nabi Anda? Oleh Ja'far bin Abi Thalib, ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, dibacakan surat ini yang menunjukkan Ibu Maryam ini suci, bersih, tidak dengan orang Yahudi yang menuduh Ibu Maryam ini berbuat zina. Ya, ini kok Al-Quran ini mensucikan, memang betul-betul suci. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, bukti bahwa Raja Negus itu masuk Islam ketika dia meninggal
dilakukan salat ghaib oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, ketika Rasulullah nikah dengan Ummu Habibah, putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Ya, jadi Ummu Habibah ini sudah muslimah dengan suaminya, lalu ikut hijrah ke Habasah. Nah, di Habasah atau di Ethiopia suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal. Tentu kan sedih. Rasulullah kan nggak pengen umatnya sedih. Nah, supaya nggak sedih, suaminya meninggal, Rasulullah menawarkan diri untuk menjadi suami Ummu Habibah. Wabirah Ummu Habibah. Siapa nggak mau menjadi istri baginda Rasulullah SAW? Mau. Cuma kan jaraknya jauh. Akhirnya Rasulullah mewakilkan pernikahan itu kepada salah seorang sahabat yang ada di Ethiopia. Boleh. Ya, yaitu laki-laki yang akan nikah boleh diwakilkan oleh orang lain. Dan mas kawinnya itu paling banyak Rasulullah mas kawinnya ketika itu. Ya, yaitu antara 200 sampai 300 dinar. Padahal sebelumnya Rasulullah paling banyak 10 dinar. Ya, ini paling banyak. Nggak taunya mas kawin itu berupa hadiah dari Najasyi kepada baginda Rasul. Ya pantas lah Raja Najasyi yang ngasih. Ya dari zaman dulu raja kan pasti banyak duitnya. Ya, jadi ya mas kawin dalam Islam itu adalah semampunya. Adapun di Arab itu mahal, itu tradisi, bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam, itu tradisi. Ya, makanya kerajaan atau pemerintah Kuwait ya supaya orang-orang laki Kuwait itu tidak nikah dengan wanita-wanita dari negara lain, ya maka Kuwait memberikan subsidi. Ya, laki-laki yang akan nikah dengan wanita Kuwait, laki-laki Kuwait mau nikah dengan wanita Kuwait, ini diberikan subsidi mas kawin, ya sebanyak 50%. Luar biasa. Kalau Arab Saudi enggak, hanya menghimbau agar mas kawin itu tidak terlalu mahal. Ya, saya pernah tinggal di Jabal Qubais, kalau sekarang udah nggak ada, karena sudah diratakan dibangun istana. Ini masih ada. Tahun 70-an, 80-an itu masih ada. Nggak jauh dari tempat saya tinggal itu banyak perempuan, ya kurang lebih 5 orang lah. Dan semuanya nenek-nenek. Ya, akhirnya saya punya pikiran, ini barangkali nih yang bertahan dengan mas kain nggak mahal sehingga nggak laku. Akibatnya apa? Jadi nenek, saya kaget itu, semua nenek semua. Ya, itu, ya, jadi itu tradisi, ya tradisi. Gitu. Ya. Nah, kalau pemerintah Saudi hanya menghimbau, tidak memberikan subsidi, akibatnya apa? Banyak laki-laki Saudi nikah dengan wanita-wanita, terutama dari Indonesia, Pak. Ya, lihat tuh di puncak sana, ya, di Gadok dan sekitarnya, ya, itu banyak banget. Nah, itu karena apa? Pemerintah Saudi, kerajaan Saudi nggak memberikan apa? Subsidi. Nah, jadi itu cerita tentang apa? Ibu Maryam, ya atau surat Maryam ini oleh Ja'far bin Abi Thalib beliau bacakan sehingga Raja Najasyi itu beriman. Ya bukti beliau beriman itu ketika beliau meninggal Rasulullah melakukan apa? Salat ghaib. Yang kedua, ya yaitu ketika Rasulullah nikah dengan Ummu Habibah, itu yang memberikan mas kawinnya adalah, yang membayarkannya adalah Raja Najasyi. Ya, itu paling banyak sekitar antara 200 sampai 300 dinar. Ya, yang biasa Rasulullah cuma 10 dinar. Ya, 10 dinar. Bahkan pernah Rasulullah SAW salah satu istrinya itu nikah cuma dengan apa? Suwaik watamah. Ya, itu tepung dan kurma. Tepung dan kurma. Mungkin ada sahabat nggak punya mas kawin disuruh ya cari, nggak punya, lalu apa kata Rasulullah? Ya carilah, walaupun cincin itu dari besi, kan gitu ada ceritanya. Nah, jadi pada dasarnya itu nggak mahal. Adapun ya ini tergantung apa kemampuan tentunya. Silakan yang mampu silakan, ya yang mampu silakan, tapi jangan memaksakan lah kayak gitu. Kemudian walam aku baghiyah, dan aku juga bukan wanita yang suka dah katanya. Ya, apa namanya di situ baghiyah, berzina. Tafsirannya apa? Zaniatan. Aku bukan wanita yang gatal begitulah bahasanya. Kok aku bisa punya anak? Aku kan nggak kemana-mana. Kok bisa punya anak? Nggak pernah disentuh laki-laki.
Ya kan? Nggak pernah pacaran, jarang bareng laki-laki aja enggak. Kok aku bisa punya anak? Ya, ini kata Ibu Maryam. Ya, itu beliau khawatir. Kemudian, ya itu yang pertama itu, yang kedua ya tentu khawatir kepada apa? Masyarakat sekitar. Ya nanti mereka akan ngomong apa terhadapku? Pasti menuduh yang enggak. Ya benar. Ya, terutama Yahudi menuduh Ibu Maryam berbuat apa? Zina. Ya, karena mereka umumnya akal. Nggak mungkin kan orang nggak pernah disentuh atau menyentuh laki-laki lantas punya anak. Itu nggak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Makanya itu hanya terjadi sekali di dunia. Ya, seorang ibu yang nggak pernah disentuh dan menyentuh laki-laki punya anak. Itu hanya terjadi Ibu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Ya, karena memang itulah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya Allah ceritakan itu dengan nama lengkap. Isa bin Maryam. Ini hanya sekali di dunia. Tapi kalau kejadian itu bisa dilakukan oleh orang lain, Allah menceritakan tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Seperti Al Kahfi, Allah kan menyebutkan nama. Allah menyebutkan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Ya, para pemuda yang menyelamatkan iman mereka, ya lalu mereka bersembunyi di gua. Allah tidak menyebutkan nama karena bisa jadi ya ada pemuda-pemuda zaman sekarang meskipun versinya nggak sama, ya dia menyelamatkan iman mereka, ya mereka menyelamatkan iman mereka itu dengan rajin ke masjid, ke majelis-majelis taklim. Ini sama dengan Al Kahfi, cuma Al Kahfi modern, nggak ke gua, nggak, ya gitu kan bisa jadi, ya kan? Ya pemuda zaman sekarang seperti itu, maka disebutlah juga Alul Kahfi. Jadi kalau kejadian itu bisa dilakukan oleh orang lain, maka ya Allah tidak menyebutkan apa nama. Sama dengan cerita Abu Bakar Siddiq ketika terjadi hadisul ifki. Ini ujian yang paling besar bagi baginda Rasul, itu Siti Aisyah dituduh berselingkuh. Namanya hadisul ifki. Ya, itu dalam sejarah namanya hadisul ifki. Tuduhan terhadap Siti Aisyah, tuduhan yang sangat biadab dan sangat keji, itu Siti Aisyah berzina. Ya, Rasulullah terpengaruh, Abu Bakar apalagi, sampai Abu Bakar bersumpah. Ya, orang-orang yang ya ngomongin atau membicarakan hadisul ifki, fitnah tentang Siti Aisyah, ya yang selama ini beliau bantu, beliau akan stop bantuan beliau kepada mereka. Sampai begitu bersumpah. Ya, bersumpah. Ini dilarang oleh Allah. Tapi Allah tidak menyebutkan nama. Itu dalam surat At-Taubah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Orang yang punya kekayaan dan utama jangan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan baik. Ini maksudnya adalah Abu Bakar dalam ayat ini. Allah nggak nyebutin nama. Karena ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ada orang ya dermawan, kesel sama orang yang dibantu, lalu udah bersumpah, gue nggak bantu lagi, wallahi kan begitu. Jangan lakukan itu. Kalau kamu bersumpah, kamu nggak bisa bantu orang nanti. Makanya harus dilanggar sumpahnya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kejadian bisa terjadi kepada siapa saja, ya atau kepada kelompok apa saja, ini Allah tidak menyebutkan nama. Tapi kalau hanya sekali Allah sebutkan nama, seperti ini, Isa bin Maryam. Kemudian walam aku baghiyah, dan aku bukan wanita yang zaniatan, yang suka berzina. Qala malaikat Jibril menjawab, al-amru kadzalika. Urusannya seperti itu. Itu kehendak Allah. Min khalqi ghulamin minki, itu diciptakannya seorang anak laki-laki darimu, min ghairi abin, tanpa bapak. Itu penafsirannya. Qala juga malaikat Jibril berkata, Rabbuki huwa, qala Rabbuki, Tuhanmu berfirman, huwa alayya ainun. Yang demikian itu menciptakan ya anak laki-laki ya dari kamu yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bagiku ainun, kata Allah, gampang. Dari nggak ada saja Allah ciptakan, Allah mampu, apalagi dari yang ada, dari seorang perempuan.
Nabi Adam tidak dari orang laki, tidak dari orang perempuan. Allah mampu ciptakan. Ini udah ada dari orang perempuan, tidak dari orang laki-laki. Ya, itu kan lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sama jawaban Allah ketika Nabi Zakaria mempertanyakan, beliau sudah berusia lanjut, rambutnya penuh dengan uban, kemudian istrinya mandul, ya kan? Ya, kan Nabi Zakaria mempertanyakan, bukan nggak percaya kan? Ya, untuk meyakinkan. Sama dengan Nabi Ibrahim menanyakan kepada Allah, "Kaifa bagaimana engkau menciptakan suatu yang tidak mati?" Itu bukan nggak percaya, untuk meyakinkan. Nah, dijawab oleh Allah, dan juga Allah mengatakan apa? Wa alayya hayyun, bersama. Ya, yang demikian itu gampang bagiku untuk menciptakannya. Bi'ayyan fuha bi'amri Jibrila fiki. Caranya Allah menciptakan kamu tanpa laki-laki itu dengan perintahku malaikat Jibril meniupkan fiki dalam dirimu fatahmali bihi, maka engkau hamil. Itu memang nggak disebutkan berapa bulan, apakah langsung hamil besar atau berproses mulai ini nggak dijelaskan ini langsung hamil apakah juga dari kalau dari setetes mani nggak mungkin, ya kan? Nah, ini prosesnya dengan kun fayakun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Sama tadi dengan Nabi Zakaria dan istrinya, ya kan? Ya, meskipun di kitab ini ditafsirkan, itu Allah kasih kekuatan untuk bisa berhubungan kan gitu. Ya, lalu untuk ibu Zakaria, ya istrinya Nabi Zakaria, ya Allah Subhanahu wa taala yaitu menggampangkan untuk rahimnya menerima itu, sehingga jadilah anak. Ya, dan itu kan berproses, tapi kalau ini enggak langsung. Ya, pertanyaannya apakah langsung gendut hamil? Ya, ini tidak dijelaskan. Ya, bisa jadi langsung hamil, ya. Sebab di sini dikatakan Fatahmili bihi, maka engkau hamil dengan anak itu. Walikuni ma dzukira, dan karena apa yang disebutkan tadi fi makna illati, termasuk dalam arti memberikan alasan jawaban dari pertanyaan Ibu Maryam, ya kaifa, yaitu anna yakunu li gulamu, bagaimana aku ini punya anak, walam yamsasni bashar, dan aku nggak pernah disentuh oleh manusia. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu qala rabbuki huwa alayya hainun. Yaitu ya kan di atas tadi innama qala anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Ini yang dimaksud walam aku baghiyah, ya. Jadi Ibu Maryam menyebutkan bagaimana aku punya anak disebabkan aku nggak pernah disentuh oleh manusia. Yang pertama, walam aku baghiyah, kenapa pakai waw? Itu namanya ataf nanti. Kenapa pakai waw? Walam aku baghiyah, dan juga aku bukan wanita jalang, wanita penzina. Ya, kenapa pakai waw? Ya, itu. Karena ini sama, ya, antara antara anak yakunu li gulamun walam yamsasni bashar, ya, dengan walam aku baghiyah, ya kan? Ya. Kalau tadi yang pertama, aku belum pernah disentuh oleh manusia, kan gitu, ya. Belum tersentuh oleh manusia. Bagaimana aku punya anak dan aku belum pernah disentuh oleh manusia? Ya, belum pernah disentuh oleh manusia, kan gitu. Lalu hampir sama dengan artinya dengan aku belum pernah disentuh, walam aku baghiyah. Aku bukan wanita penzina. Itu menguatkan. Jadi ada di situ kesamaan. Maka bolehlah diatafkan dengan waw. Ya, diatafkan dengan waw. Ya, ini begitu telitinya ya pengarang.
utifa alaihi, maka diatafkan antara yaitu walam yamsasni bashar dengan walam aku baghiyah. Ya itu. Ya kalau kita sih mungkin nggak mikirin, ini pengarang mikirin. Kenapa di sini pakai wawu? Ya kan? Ya nggak langsung lam aku baghiyah, tapi walam aku baghiyah. Ada jelaskan ini. Karena antara walam aku baghiyah dengan apa? Anna yakunu li gulamun walam yafsni bashar, itu ada kesamaan. Ada kesamaan. Ya, itulah. Ya jadi inilah mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa. Ya, yang tentu sangat dikagumi baik ya oleh orang-orang kafir, apalagi ya orang-orang yang beriman. Ya, orang kafir saja mengagumi keindahan Al-Qur'an. Ya, dulu mereka boleh musuh Rasul, tapi mereka sangat mengagumi ungkapan Al-Qur'an. Ya, nggak heran kalau mereka itu suka berkumpul mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu ceritanya. Ya, di sinilah kenapa? Ya inilah mukjizat bahasa dari apa Al-Qur'an. Ya saya kira demikianlah. Ya nanti kelanjutannya masih tentang apa Ibu Maryam. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran syaiban mubarakan fi, hamdan muafiyan li ni'ami, mukafiyan li mazidi, ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu. Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batina wa zahira. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.